Persib Bandung menyesalkan atas tindakan sejumlah bobotoh yang memaksakan hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya saat Persib Bandung bertandang ke markas Persebaya pada pekan lalu. Laga yang digelar pada Sabtu 7 Oktober 2023 itu telah mencoreng nama baik dan reputasi Persib Bandung serta bobotohnya sendiri akibat dari tindakan sebagian oknum yang melanggar regulasi. Anda menambahkan pendukung tim tamu dilarang untuk datang ke stadion tuan rumah. Hal ini didasarkan pada aturan dan regulasi resmi yang telah terbit di regulasi kompetisi Liga 1 2023 yang kemudian diteken langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada tanggal 28 Juni 2023 lalu. Anda menegaskan setiap menjelang laga baik itu saat kandang maupun tandang, Persib Bandung selalu mengingatkan dan mensosialisasikan aturan larangan supporter tim tamu untuk datang ke stadion tim tuan rumah melalui berbagai platform. Selain akan mencoreng nama baik dan reputasi Persib Bandung serta supporternya, Anda mengatakan sanksi berupa denda karena pelanggaran berulang ini akan kembali diterima. Meskipun akibat ulah oknum supporter tersebut, Komdis PSSI belum menjatuhkan putusan dari hasil sidang pelanggaran pekan ke-15. Namun jika berkaca dari kasus serupa yang terjadi sebelumnya, Persib Bandung berpotensi dibebankan sanksi denda sebesar 25 juta rupiah. Berdasarkan data rekapitulasi sanksi denda yang diterima setiap klub peserta kompetisi Liga 1 musim ini, Persib Bandung menjadi klub yang harus merogoh kocek paling dalam sejauh ini. Dari jumlah tersebut, denda paling besar dihasilkan oleh pelanggaran akibat perilaku supporter hingga mencapai 100 juta rupiah. Timnas Indonesia memulai persiapan jelang menghadapi Brunei Darussalam di leg pertama ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim akan saling berjumpa di SUGBK Jakarta pada Kamis 12 Oktober 2023 esok. Dalam latihan perdana, 26 pemain yang dipanggil oleh Sintayong sudah bergabung. PSSI melaporkan 2 pemain di mana salah satunya pemain Persib Bandung, yakni Edo Febriansyah sudah bergabung dengan tim meski mengalami cedera. Termasuk Edo Febriansyah yang mengalami cedera pergelangan kaki kanan. Bahkan Marcelino Ferdinand yang masih dalam pemulihan cedera hamstring juga ikut latihan, tulis keterangan dari PSSI. Pelatih Sintayong sendiri hanya memberikan program pemulihan kepada para pemainnya. Latihan diawali dengan seluruh pemain melakukan peregangan otot sambil duduk di matras, yang kemudian dilanjutkan 1 kali lari kecil mengitari lapangan. Latihan berlanjut kembali dengan peregangan otot yang kali ini dilakukan sambil berdiri, dan kemudian diteruskan dengan latihan passing bola-bola pendek yang dikombinasikan dengan gerakan. Setelah itu para pemain membuat 3 lingkaran untuk berlatih rondo. Masa depan Plim usai dipecat PSM Makassar masih menjadi tanda tanya. Sebelumnya sempat dirumorkan 2 raksasa Liga 1 yakni Persib Bandung dan Persija Jakarta menaruh minat kepada sosok gelandang berusia 34 tahun tersebut. Clark, yang merupakan sahabat Wiljan Plim, menampik rumor tersebut. Pemain timnas Indonesia itu mengakui sempat mengajak mantan rekannya itu ke Persib Bandung. Namun menurut Mark Law, Plim sudah mendapatkan klub baru yang menyebut pengumuman resmi akan dirilis dalam waktu dekat. Ternyata klub yang dimaksud adalah Borneo FC. Plim baru saja resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar pesut eta. Seperti diketahui, PSM Makassar mencoret Plim pada pertengahan Oktober 2023. Juku Eja membuka pintu keluar setelah kondisi pemain tersebut dianggap sudah menurun. Pencoretan itu sekaligus mengakhiri karir Plim di PSM Makassar. Dia sudah 7 tahun membela pasukan Ramang dan sukses mempersembahkan trofi Piala Indonesia 2019 dan Liga 1 2022-2023. Tidak butuh waktu lama bagi Wiljan Plim untuk bergabung ke klub anyar. Pemain terbaik Liga 1 musim lalu itu dikontrak Borneo FC pada Selasa kemarin. Borneo FC memberikan Plim kontrak berdurasi 1,5 musim. Plim diharapkan bisa membantu pesut etam yang kini menduduki puncak klasemen dengan target menjadi juara Liga 1 di akhir musim. Wiljan Plim akan mengenakan nomor 80 di Borneo FC. Nomor 80 sebelumnya dia pakai di PSM Makassar dan dipensiunkan klub usai kepergiannya. Untuk diketahui, klub merupakan sahabat dekat Wiljan Plim sejak keduanya masih bekerja sama di PSM Makassar. Saat mengawali karir di Indonesia, pemain naturalisasi itu sempat memperkuat Juku Eja di tahun 2017 hingga tahun 2020.
3 tahun bekerja sama, klub berpisah dengan Wiljan Plim saat memutuskan hijrah ke Persija Jakarta pada tahun 2020. Tak ayal, pemain berusia 30 tahun itu kerap dijadikan tempat mencurahkan isi hati bagi pesepak bola yang baru saja dilepas PSM Makassar tersebut. Memasuki jeda internasional Oktober 2023, Timnas Indonesia akan memulai mimpi untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal memulai perjuangan menuju putaran final Piala Dunia sejak putaran pertama kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia dipastikan bakal bersua Brunei Darussalam pada putaran pertama. Duel kedua tim dilangsungkan dalam 2 leg dan Timnas Indonesia jadi tuan rumah terlebih dahulu. Dalam skuad Timnas Indonesia terkini tidak ada nama Ezra Walian sama sekali. Penyerang Persib Bandung Ezra Walian mengungkapkan masih menyimpan hasrat untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia. Ezra tahu situasinya tidak mudah saat ini karena Timnas Indonesia arahan Sintayong punya pakem dan standar tersendiri yang perlu dikejar siapapun. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini senantiasa terus berjuang menampilkan performa terbaik di level klub demi mendapatkan kesempatan kembali di tim nasional. Terakhir kali ia bermain untuk Timnas Indonesia adalah ketika memperkuat Indonesia di ajang Piala AFF 2020. Saat itu Indonesia takluk di partai final oleh Thailand. Di level klub, bersama Persib Bandung, pemain jebolan Young Ajax ini diandalkan sebagai game changer di babak kedua. Ia mampu mencetak beberapa gol krusial dan assist untuk timnya. Ezra menikmati perannya tersebut di bawah arahan pelatih Bojan Hoda. Ia menemukan sisi terbaik sebagai pemain pengganti. Lewat performanya, ia mencari kesempatan, berusaha dengan kerja keras, menembus skuad tim nasional. Ezra Walian merasa tiket menuju Timnas Indonesia bisa direbut kembali. Di samping itu, Ezra juga sedang berusaha membawa Persib Bandung mengakhiri putaran pertama Liga dengan berada di papan atas. Tentu saja, aku dinaturalisasi karena aku punya darah dari Indonesia. Aku mau juga main di Timnas. Aku kerja keras. Ketika tidak main di Timnas, aku fokus di Persib setiap saat. Bagi saya, kita lihat nanti. Jika dipercaya membela Timnas lagi, tentu saja mau. Saya akan bekerja keras. Tentu saya ingin bermain untuk Timnas. Itu perasaan yang paling spesial. Aku bangga sekali main untuk Timnas. Putaran pertama saya ingin Persib di posisi 4 besar. Dan saya harap bisa bantu mungkin dengan cetak gol lagi atau kasih assist. Itu targetnya. Jelas Ezra Walian. Persib Bandung hampir menyelesaikan paruh musim Liga 1 dengan cukup baik. Sampai dengan pekan ke-15, Persib Bandung berada di posisi ketiga dengan mengumpulkan 27 poin. Mark Klok CS tersisa 2 pertandingan lagi. 1 laga tandang melawan Borneo FC dan laga kandang kontra PSS Sleman. Apabila Persib Bandung berhasil memenangkan 2 laga terakhir, maka mereka bakal mengumpulkan 33 poin dan berpotensi naik peringkat. Dengan catatan tim Borneo FC dan Madura United harus kalah ataupun seri. Menjelang bursa transfer paruh musim ini, ada beberapa radar nama yang dirumorkan bakal merapat ke tim asuhan Bojan Hoda. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umum Mokhtar mengatakan, manajemen belum mau membicarakan soal bursa transfer pemain. Katanya, di tengah tren positif yang sedang dilalui, Umo ingin fokus menyelesaikan paruh musim ini dengan baik. Dirinya menargetkan Pangeran Biru tidak keluar dari 3 besar. Bos Persib Bandung itu menyatakan dirinya tidak mau merusak semangat pemain yang sedang bergelora dengan rumor-rumor pemain. Sampai saat ini belum. Kami belum membicarakan itu. Yang ada sekarang juga sudah luar biasa. Sementara ini ya sudah luar biasa dan baik. Masih dalam keadaan semangat. Jelas Umum Mokhtar. Sampai saat ini memang belum terlihat ada pergerakan yang masif dari Persib Bandung terkait nama-nama pemain baru untuk putaran kedua nanti. Terlebih, saat ini Boboto juga sedang menanti bagaimanakah nasib dari 2 pemain intinya, yakni David Da Silva dan juga Levi Madinda, yang akan habis kontrak pada akhir Desember nanti. David Da Silva adalah ujung tombak Persib Bandung yang kian hari kian produktif dengan gol-gol yang ia ciptakan. Sedangkan Levi Madinda adalah orkestrator serangan Persib Bandung ke lini depan yang sangat vital sejauh ini dalam mendulang kemenangan untuk skuad Persib Bandung. Apa yang Boboto nantikan saat ini adalah
Manajemen memperpanjang kontrak David da Silva dan mempermanenkan Levi Madinda. Akankah terrealisasi? Patut kita nantikan.